Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basira Ramadhani dari kelas FM 18D, nomor induk mahasiswa 10572119418. Baik, saya akan menjelaskan tugas final dari dua materi 10 dan materi 14. Langsung saja materi ke-10, yaitu analisis profitabilitas. Rasio-rasio profitabilitas atau profitability ratio adalah diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan yang biasanya dinilai oleh investor dan kreditur bank untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh investor dan besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya lainnya, sehingga terlihat tingkat efisiensi perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu margin laba kotor atau gross profit margin. Margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai presentasi laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Adapun rumus perhitungan laba kotor sebagai berikut. Gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi total pendapatan dikali dengan 100%. Yang kedua, margin laba bersih atau net profit margin. Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai presentasi laba bersih yang dapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Adapun rumus net profit margin dapat dihitung, yaitu net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan. Yang ketiga, rasio pengembalian aset atau return on asset ratio. Tingkat pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai presentasi keuangan laba yang diperoleh perusahaan terkait dengan sumber daya atau total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan dapat mengelola asetnya bisa terlihat dari presentasi rasio ini. Adapun rumus yang digunakan adalah ROA sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset. Yang keempat yaitu rasio pengembalian ekuitas atau return on equity ratio. Merupakan rasio profitabilitas untuk nilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam presentasi. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut yaitu ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Yang kelima yaitu rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio. Merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Adapun rumus yang dihitung yaitu ROA sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan penjualan dikali 100%. Yang keenam yaitu pengembalian modal yang digunakan atau return on capital employed. Merupakan rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase persen. Berikut rumus yang digunakan yaitu gross sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan modal kerja, atau ROC sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan total aset dikurang dengan kewajiban. Yang ketujuh, return on investasi atau ROI merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Adapun rumus yang digunakan yaitu ROI sama dengan laba atas investasi dikurang investasi awal dibagi dengan investasi dikali 100. Yang kedelapan yaitu earning per share. Merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan.
Adapun rumus yang digunakan yaitu laba bersih setelah pajak dikurang dengan dividen saham preferen dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Materi yang 14, NPL atau non-performing loan adalah salah satu indikator kesehatan aset pada suatu lembaga keuangan, baik itu bank ataupun fintech. NPL tersebut memiliki indikator tersebut dapat berupa rasio keuangan pokok yang mampu memberikan sebuah informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, hingga likuiditas. Selanjutnya, hal-hal yang bisa ditimbulkan dari meningkatnya NPL yaitu dengan meningkatnya angka non-perform loan yang tinggi, artinya bank gagal dalam pengelolaan bisnisnya. Selain modal yang dimiliki oleh bank berkurang, modal yang dikeluarkan bank untuk para nasabah juga tidak dapat kembali lagi ke bank, karena bank memerlukan beberapa cara untuk menekan angka NPL. Tetapi, kita juga harus memahami beberapa masalah yang dapat timbul akibat tingginya angka NPL pada sebuah bank. Yang pertama yaitu masalah likuiditas pada bank tersebut, yang kedua rentabilitas, dan yang ketiga solvabilitas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.